Oke, sudah on ya. Oke sih. Kita tunggu teman-teman dulu. Kita beri judul dulu. Ngobrol asik. Halo, Mas Adi Respati, Mas Arifin, Mas Tony, Mas Wisnu. Halo Blackjack 1919. Kita ketemu lagi bersama Prabu sama Ki Bodro Mangun Jiwa Rogo. Kalau Prabu biasanya manggilnya Mbah Bodro atau Mas Bodro. Jadi buat teman-teman tahu, Mbah Bodro ini sahabat Prabu. Jadi sudah lama Prabu kenal dan sudah berjalan bareng ya, tentang entah itu spiritual, entah itu kesadaran. Pokoknya banyak pengalaman yang aku dan Mbah Bodro lalui bersama. Mbak, nanti Mbak kodenya kalau aku giniin itu kurang keras. Oke sih. Oke. Seperti biasa. Jadi Mbah Bodro ini teman-teman, beliau ini punya keterbatasan keterbatasan fisik, yaitu tidak bisa melihat atau tunanetra. Makanya kok malam-malam gini ya, suasana Jumat malam kok tiba-tiba pakai kacamata hitam ya. Itu alasan. Malam Sabtu. Ini kita live di malam Sabtu. Kenapa nggak malam Minggu? Soalnya rame nanti. Gak ada tempat untuk itu ya. Nggak ada tempat untuk live. Tadi muter-muter. Live kita bebas. Live kita nyari kafe atau nyari warkop sing enak, langsung dibuat live. Ini kebetulan di warkop apa? RMM Angkringan seputaran Jalan Randu, Surabaya Utara Timur. Ya nanti kita bahas asik ya Mbak ya, tentang cinta. Siap. Ya. Nanti Prabu nanti bakal Tadi Prabu sudah mengkoleksi pertanyaan dari teman-teman. Ya nanti akan Prabu bacain. Nanti coba kita diskusi lah ya di sini ya Mbak ya. Siap. Oke, mungkin 5 menit lagi lah kita sapa-sapa dulu. Dari mana semua ini? Ada yang dari mana nih? Kita akan kupas tuntas cinta di sini, Mbak. Cinta tema hari ini. Cinta, love. Tema hari ini adalah love. Namaku cinta. Siap. Surabaya hadir. Halo Faisal MLN 9 dari Surabaya. Prabu juga dari Surabaya nih. Siap. Mbah Bodro ya dari Surabaya. Surabaya. Barangkali Surabaya sekitaran sini. Boleh join kok, gabung sini. Surabaya mana nih? Ini RMM Angkringan. Fitri Novita Madiun. Oh, dari Madiun. Madiun jauh. Perbatasan. Hampir dekat Ngawi. Kopi yo. Ini sudah ada kopi. Siap. Tenang aja. Monggo. Monggo. Dipun tunjuk. Agak sini, Mbak. Biar Oke, siap. Nah, kopinya Mbak Bodro. Kopi jahe pahit tanpa sugar. Kalau bahas cinta ini teman-teman ya, itu kalau nggak ada kopi kurang gitu ya. Apalagi bahasnya sampai malam kayak gini. Waduh. Ngudut. Oh, tenang. Siap. Keluarkan, Mbak. Ngudut kita. Wah. Ini siap.
Dari suku galaksi, Cak. Suku galaksi. Galaksi mana? Bima Sakti, Andromeda. Ed JHD dari Tegal, Mas. Halo Tegal. Kumaha, kumaha. Kumaha. Sudah ya. Kepriben. Rikane. Ed Lin PTR, malam Mas Prabu hadir. Malam. Mbak Ririn PTR. Lanjut. Ed Dalil Aciyadi dari Jakarta. Demak. Bukan Jakarta. Oh, dari Bogor ini Blackjack 1919. Halo Bogor. Bogor. Kumaha Damang. Ed Faisal MLM tadi MLN kok MLM ya? Di level marketing dong. Jadwalkan ngopi Mas Prabu yang tadi dari Surabaya loh. Oh iya. Ayo. Anda di mana? Surabaya mana? Silakan join kalau di seputaran Surabaya Utara atau Surabaya Timur. Ini di Jalan Randu. RNN. Samarinda. Ed Dani Poh. Mantap. Maaf ya teman-teman. Ini di outdoor jadi nggak ada. Faisal, oh daerah pusat Mas Surabaya. Pusat. Pusat mana? Ruin Bele. Kok aku nggak dibaca ya? Loh, apa yang nggak dibaca? Oh, chatmu ya? Aku nggak tahu nih. Di atas nih. Gasken, Tulungagung melu sinau. Halo Tulungagung. Jogja hadir. Mantap. Kangen aku sama Jogja. Woi. Kapan-kapan lah kita kesana. Kapan-kapan kita kesana. Kita ngopi bersama sama yang saudara-saudara di Jogja. Tuban Prabu. Oh, halo Tuban. Tuban gimana kabar boomnya? Apakah masih terendam air laut? Assalamualaikum Jakarta hadir. Halo Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek bentar ya. Mas cinta yang paling cinta itu gimana sih? Bentar. Ini bahas cinta sih. Bentar. Lombok hadir. Wow. Ed Raffi NF NV7 Lombok. Lombok gimana kabarnya Lombok? Rinjaninya masih sehat? Gimana nih so? Cirebon hadir Mas. Halo Cirebon. Ed Rahmat Nur Fuji. Klaten. Banyak ya? Tangerang Timbul. Bekasi. Waduh, banyak ya? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Purwakarta. Mantap. Nets RJ dari Purwakarta. Oh, daerah TP tadi Surabaya. Oh, TP deket kok. Tenang. Nggak sampai setengah jam. Surabaya hadir. Oh, Surabaya lagi nih. Lamongan selalu hadir. Ansori 6988. Mantap. Bentar ya, tak sapa-sapa dulu. Habis ini kita kupas tuntas masalah cinta. Cintanya tak terbatas. Yoi. Kebumen hadir. Monggo. Halo Minara. Kebumen. Bekasi Sulawesi Tenggara hadir. Ed Ramli Usman. Samarinda hadir. Sip. Udah 43 orang ini yang join. Ed Heni Puspita. Kalsel hadir. Sampai Kalimantan. Kalsel. Kalimantan Selatan. Bukan Tangsel kan? Apa? Bukan Tangsel kan? Bukan. Kalau Tangsel kan Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Kalau Jember Utara? Titik. J Alwi Pontianak. Halo Pontianak. Pontianak. Kota Matahari. Kota Katulistiwa. Maaf ya teman-teman ya, ini rame karena di depan kita itu jalan. Jadi malam-malam biasa lah. Entah itu kan ini tanggal muda ya, Mbak. Ini hari kesaktian bagi para pegawai. Nah, hari kesaktian dari para pegawai. Kesaktian pegawai bukan kesaktian Pancasila. Rekeningnya gimana teman-teman? Rekening aman. Tanggal-tanggal muda ini pada keluar-keluar nih. Entah itu dengan pacarnya, entah itu dengan suaminya, entah itu dengan keluarganya ya.
berlandaskan cinta. Cinta. Seperti kita berdua keluar berlandaskan dengan cinta. Cinta kepada Anda saudara-saudara sekalian. Bener sekali. Oke teman-teman. Jadi tadi Prabu itu sudah membuat melempar sebuah tema cinta. Nah, terus teman-teman sekalian itu sudah mulai menanyakan tuh di situ. Nah, jadi Prabu jawab aja dari situ ya. Oh, ini ada ini. Garis besarnya. Ini ya. Saya apa ini tadi? Kita lihat di sini aja ya. Pertanyaan tadi. Oh ya, kalau mau bertanya silakan ya teman-teman ya. Kita ngobrol asik di sini. Asik, enjoy. Mana nih? Tadi banyak nih. Oh, tadi ada yang sempat tanya siapa Mbah Bodro itu di pertanyaan. Mau aku yang jelasin atau monggo silakan. Jadi Mbah Bodro ini adalah sahabat Prabu ya teman-teman ya. Beliau ini mempunyai keterbatasan fisik yaitu tidak bisa melihat atau tunanetra. Nah, kita berdua nih ini sahabatan udah dari lama nih. Karena udah berjalan di dunia kesadaran dan dunia spiritual bareng gitu. Agak lumayan lama. Dan manfaat ke orang juga bareng. Ya. Seperti itu ya. Telat nggak nih? Oh belum mulai nih. Tenang. Stay tune nih. Kita sampai jam berapa? Jam 12 ya. Ini tutupnya jam berapa? 12 ya tadi Pak. Ya, saya tutupnya orangnya aja. Setutupnya kafe teman-teman. Jadi kalau kafenya sudah gelap, ya sudah mulai dimatikan lampunya. Tapi Mbah Bodro ini selalu gelap. 24 jam gelap. Kita biasa teman-teman, guyonan kayak gini itu. Enggak ngaruh, enggak banyak yang tersinggung. Ya, enggak ada. Oke ya. Ini ada pertanyaan, Mbak. Siap. Tadi mana? Tadi sudah aku. Saya masih cinta sama mantan saya. Tapi dia udah mau nikah sama orang lain. Waduh. Ini maksudnya gimana nih? Nah, maunya gimana? Nah, ya maunya gimana? Maunya direbut lagi ya. Ini maunya kita menjawabnya enaknya gimana ya? Dari sudut pandang yang mana dulu? Iya, makanya. Saya masih cinta sama mantan saya tapi udah mau nikah sama orang. Ya. Gimana ya? Kenapa kok bisa putus ini ya? Kalau andanya bingung jadinya ya. Kalau andanya cintanya itu benar-benar cinta yang tulus. Kalau si pihak Mbak perempuannya ini memang dia lebih bahagia dengan calon suaminya. Kalau Anda cintanya benar-benar tulus, ya biarkanlah dia bahagia. Merelakan ya? Merelakan. Itu kan bagian dari cinta kan. Jadi ada part of the love, part of the love. Cinta yang tak harus memiliki. Ada cinta yang harus memiliki. Atau mungkin kita ngobrol dulu ya Mbak tentang cinta itu apa ya? Biar pertanyaannya di sini makin banyak yang timbul. Itu tentang cinta kisah Anda atau tentang kisah saya? Atau garis besarnya? Jangan disebut lagi kisah-kisah kita di sini. Iya. Jangan. Ada yang watching soalnya. Ada yang watching. Belum hadir. Sudah ada tadi. Oh iya. Kacau. Itu kan jambak sampean. Kacau. Oke. Tadi teman-teman, ini sebelum teman-teman minggat nih, pergi karena kita hanya bercanda aja tadi. Sebenarnya apa sih itu cinta? Nah, ini kan perlu di apa sih? Perlu di garis besari. Perlu di garis besari, perlu di garisbawahi, diatasi. Kalau teman-teman mau tanya ya, itu silakan. Jadi ada di sebelah komentar itu ada tanda tanya, itu diketik di situ aja ya teman-teman. Aku takutnya menghilang kalau di komentar ini. Jadi cinta itu menurutku ya, Mbak. Silakan. Itu ada banyak tingkat.
Saya sambung dengan aksesnya. Nah, Oke, lanjut. ada banyak tingkat. Tingkat pertama itu mungkin cinta beralasan, cinta apa? Cinta fisik, Jasad. cinta yang beralasan. Contohnya ya, misalkan ya, Mbak. Ah, Ini kalau menurutku ya, Mbak. Iya, Nanti iya. kita saling bertukar pendapat aja. Oke, Atau teman-teman di depan ini ada pendapat lain terserah ya. ya. Monggo, Kalau bisa dikasih masukan. menurutku dengan pengalamanku seperti ini dan nanti menurutnya Mbah Bodro dengan pengalamannya seperti itu. Jadi kalau menurutku cinta yang level pertama ya, yang masih ini koyo gak cinta tapi yo cinta, yo iso diarani cinta, bisa Ya. diarani cinta. Itu cinta karena fisik atau beralasan karena fisik. Contohnya seperti misalkan aku cinta kamu karena apa nih? Kamu cantik, Karena kamu apa lagi, Mbak? kamu manis, Karena kamu bodinya bagus misal. Terus seperti gitar gitu. ya gitar Spanyol katanya ya. Atau kamu aku cinta kamu karena kamu kaya raya gitu ya. Punya orang tua yang sugih. Sugih itu kaya ya. Sugih. Sugi tanpa bodoh beda lagi. Oh, beda lagi. Itu next cinta, itu bukan cinta yang level pertama. Jadi cinta level pertama itu seperti kayak materi, masih materi. Ada wujudnya. Ada wujudnya, benar. Itu yang level pertama. Ada juga yang cinta level kedua. Kalau level kedua itu cinta karena sifat. Ya, karena sifat. Kalau di bahasa Arab itu afal. Cinta karena afal. Karena apa ya? Kelakuan, sifat-sifat yang timbul. Tinggal laku perbuatan. Contoh apa, Mbak? Contoh. Aku cinta kamu karena kamu mirip ibu saya. Sifatmu keibuan. Kamu seperti ayah saya, mengayomi. Aku cinta kamu karena kamu dewasa. Aku cinta kamu karena kamu itu bisa baik ke semua orang. Aku Kayak gitu. cinta kamu karena kamu lucu. Iya. Humoris, romantis. Nah, itu cinta-cinta yang berkaitan dengan sifat. Kalau saya romantisnya beda. Apa? Rokok makan gratis. Anjay. Apa-apa digratisi Mbak Bodro. Kan sugih tanpa bodoh. Sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo itu kaya tapi tanpa modal. tanpa materi dan tanpa modal. Ini lagunya Sujiwo Tejo ya. Ya itu ya. Jadi cinta itu tadi sudah kita sebutkan level kedua yang Iya, cinta karena sifat. Yang pertama cinta karena fisik atau karena materi. Yang kedua itu cinta karena sifat. Jadi ada nih orang sing sebenarnya gini teman-teman. Kalau orang itu cinta karena sifat, maka otomatis dia cinta karena fisik juga. Iya, Kebanyakan secara nggak langsung. Otomatis secara nggak langsung. Kalau misalkan dia cinta karena fisik, belum tentu dia cinta karena sifat. Iya. Jadi kalau di bahasakan itu cinta asma pertama. Asma itu nama ya. Iya, asma. Atau apa? Materi ya. Materi perwujudan dari sifat. Perwujudan dari sifat. Terus yang kedua adalah sifatnya, Iya. kelakuannya. Terus yang ketiga apa, Mbak? Karena ruh, Karena rasa ya. rasa. Ruh dari rasa. Jadi cinta yang ketiga ini agak dalam. Agak dalam. Kenapa kok bisa agak dalam? Karena itu berkaitan dengan apa? Rasa yang ada di dalam. Jadi ini nggak perihal sifat sama fisik lagi, teman-teman. Tapi perihal bagaimana kita merasakan kehadirannya. Contoh misal kehadiran Allah atau kehadiran Tuhan, Gusti Allah. Ya. Itu kita bisa mengkategorikan cintanya itu yang cinta level 3 ini, cinta yang rasa. Kan Allah kan nggak bisa dilihat ya, Mbak. Iya, dirasakan. Allah juga nggak bisa juga dilihat secara perlakuan, Iya. secara materi kan juga nggak bisa dilihat. Makanya ada sebuah
level di mana rasa itu penting. Ya, rasa itu penting kayak gitu. Bahkan di tingkat spiritual pun rasa pun di poin yang puncak. Poin yang puncak. Bener. Gitu ya teman-teman. Ada 3. Ada lagi nggak Mbak ya? Enaknya ya. Karena kebutuhan. Karena kebutuhan itu masuk mana Mbak? Kategori fisik, kategori Itu kebutuhan itu di Sifat atau kategori antara rasa? jasad sama jiwa. Jasad sama sifat. jasad sama sifat. Iya, Fisik sama sifat. iya. Karena kan kebutuhannya sudah ada ketergantungan di situ. Oke. Ya, Jadi ada apa? Kayak ada penghubung ya Iya. antara kebutuhan apa keinginan itu, Pak? kebutuhan ada, keinginan juga ada. Keinginan juga ada. Iya. Tapi waktu menginjak level yang 2 dan 3 itu kebutuhan. Kalau 2 dan ketiga kebutuhan. Kebutuhan ya. Kalau Keinginannya hilang. ya, kalau 1 ke 2 itu keinginan. Keinginan. Ada di antara 1 2 dan 3. Tapi tetap ada bibit-bibit kebutuhan cuman kecil ya. Iya. Ya teman-teman. Jadi kalau kata Mbah Bodro, ini Prabu juga baru tahu nih. Ada istilah bahwa di antara level-level itu ternyata ada sisipan istilah lagi. Jadi ketika level pertama itu cinta karena fisik, itu untuk penghubung antara cinta fisik dan cinta sifat. Yang kedua itu, maka dibutuhkan istilah keinginan. Iya. Jadi Bahkan 1 itu bisa dibilang keinginan. 1 dan 2. masih keinginan. Iya. Sedangkan nomor 3 rasa itu kebutuhan. Apa ya? Kita nggak ada cinta itu kayak ada yang hilang. Iya. Kalau Rasa itu ada yang hilang. hambar, Hambar. kayak lagu itu kan, hampa terasa Oh, hidupku tanpa dirimu. Entah di mana. Kamu di mana? Sini kau. Kita join kopi di sini. Bahas tentang cinta. Bahas tentang cinta. Karena kenapa ya? Antara 1 dan 2 saya bisa menjamakan di keinginan. Itu di tingkat 1 sama 2 kita ingin memiliki. Benar. Kalau yang di 3 kebutuhan, kita melepas, merelakan. Dimana tadi sempat tersirat kan bahwasanya cinta tidak harus memiliki kebutuhan. Berarti yang pertama keinginan tadi kita yang harus punya. Nah, kalau yang kebutuhan kita yang memberi. Ini ada yang tanya deh. Kula nuwun Mas dan Mbah, saya mau tanya, apakah cinta level 1 dan 2 itu benar cinta atau pikiran yang menjelma cinta? Bisa dibilang kayak pikiran. Angan. Sama ya teman-teman? Iya. Kan pikiran ada di situ, ada sisipan angan dan keinginan. Keinginan itu timbul dari pikiran. Iya. Selalu dari pikiran. Prabu punya banyak temen nih. Nah, beberapa dari teman-teman Prabu ini melihat wanita itu melihat payudara, melihat bentuk bodinya, pantatnya. Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Apa bahasa kita agak frontal tapi memang gitu. Kenyataannya gitu. Ya. Kita terbuka aja. Kita terbuka aja bahwa ada banyak orang yang menyatakan dirinya aku cinta sama kamu karena fisik bodinya. Ada. Ya. Ada. Jasad. Nyata itu teman. Ya. Nggak teori ya Mbak ya. Ya. Ada nyata orang-orang kayak gitu ada. Ya Prabu terus coba tanya, kenapa kamu bodinya gini. Wah, ya berarti level pertama. Iya. Cinta karena kebutuhan ini, Keinginan. kebutuhan pikiran ya. Pak? Iya, bukan pikiran. Keinginannya dia. Karena dia punya angan-angan nanti kalau gini-gini, wah gimana gitu. Nah, Itu keinginan. ada lagi yang level 2 yang karena sifat, perlakuan. Ya. Sebenarnya teman-teman ya, kelakuan kita, atau sifat perilaku kita itu bisa kita tutupi. Ya. Maksudnya bisa kita manipulasi. Ya, benar. Hanya di depan dia kita bersifat seperti itu, di belakang dia kita bisa
Kekanak-kanakan. Bisa bangsat juga. Ya, kayak saya. Wais. Apa Mbak ceritain Mbak kebangsatanmu Mbak? Bangsanya satan. Bangsanya setan. Intermezzo ya teman-teman. Biar gak tegang ya. Kayak gitu ya. Jadi set 1 sama 2 itu pikiran ya Mbak? Ya, Level-level pikiran. ya. Itu dari Andrea Kamandanu. Oh ini yang kemarin ya? Yang adiknya Arya Dwi Pangga. Makasih ya telah setia melihat live kita. Oke lanjut. Cinta yang tak meminta balasan itu masuk ke kategori mana Prabu? Kebutuhan. Kebutuhan. Level rasa sudah itu. Dimana cinta tak harus memiliki, tapi memberi. Tapi memberi. Kadang itu gini teman-teman. Kita itu selalu menuntut gitu ya. Menuntut pasangan kita. Menuntut A, B, C, D, E, F, G. Padahal sebenarnya ya kita sebenarnya saling memberi bukan saling menuntut. Bukan meminta balasan, tapi memberikan balasan. Itu kenapa kita kan sering mendengar istilah cinta kasih, ya kan? Cinta kasih itu gak beda jauh dengan istilah terima kasih. Cinta itu kita dimana kita memperoleh, kasih itu kita memberi. Contoh, mohon maaf ya, seperti saya memberi ke Dimas Prabu. Ya apa ya? Terima kan? Terima. Nah setelah dia terima, wajibnya apa dia? Untuk genap menjadi terima kasih. Kasih kan? Mengasihkan lagi. Iya, kasih. Itulah lambang dari cinta kasih. Seperti Tuhan, Allah, Sang Hyang Monoso, atau apapun itu apapun namanya, sebutannya, Tuhan lah untuk umumnya. Kan lebih terkenal Rahman Rohim, kasih sayang, selalu memberi, tak pernah menuntut. Ya ada sih nuntut satu cuman, tapi lebih banyak memberinya. Menuntutnya apa itu? Cuman satu, jangan ada Tuhan yang lain. Oh iya benar. Karena di saat kamu menuhankan yang lain, kamu menyembah yang lain, kamu sudah menduakan saya. Syirik gitu ya? Syirik larinya. Jangan ada ilah-ilah lain. Sama. Cuman satu, Tuhan meminta. Sedangkan yang diberikan banyak. Itulah contoh dari kasih. Asik. Sama kan seperti manusia. Kita manusia yang dibutuhkan cuma satu, kesetiaan. Loyal. Loyal. Kita membutuhkan Kita sesuatu. ke perusahaan pun harus yang dituntut loyal. Kalau kita loyal, kita setia. Pastilah yang kita loyali, yang kita setiai, apapun harus diberi. Nggak mungkin enggak. Tapi di saat kita menduakan syirik, ya mohon maaf, jangan harap. Nih, Majusi Manduntak Wih, kemarin ya. Mas penggembala domba. Gimana kabarnya? Sehat Mas? I love you because I love me. Bisa. Atau aku mencintaimu karena aku mencintai aku. Ya, itu lebih dalam lagi itu. Itu maksudnya ketingkatan terasa. Aku bahagia di saat aku memberikan kebahagiaan. Aku merasakan cinta di saat aku memberikan cinta. Memberi kebutuhan itu harinya. Keren itu Mas Majusi. Kasih sayang. Ini Panji Pratama. Apa ada cara agar orang yang kita cintai bisa merasakan cinta kita terhadapnya? Berarti ini cinta apa ya? Ketika Mas Panji ini mencintai seseorang, ini ya apa sih caranya kita mengetahui orang itu membalas cinta kita? Orangnya yang mengetahui atau orangnya yang Ya misalkan Pak Prabu itu cinta terhadap seorang wanita, seorang wanita, terus Prabu ini bingung nih, ini orang ini membalas nggak sih, ya membalas cintaku nggak sih, respon nggak sih? Nah itu gimana ya Mbak? Menurut Mbak Bodro nih, sebelum Prabu. Kalau saya sih ada dua sisi. Untuk yang secara materi, ya kan kita bisa melihat dari perilaku dia. Perilaku dia, tingkah lakunya, gelagatnya dia.
kalau dia posisinya respon, pasti ada suatu perubahan sebelum kita mendekati si perempuan atau wanita itu sama sesudahnya, pasti ada perubahan. Tapi kalau cuek, ya mohon maaf. Dan coba dilihat juga perilaku dia ke cowok lain misalnya. Iya. Dengan dia ke kita. Kadang kan misalkan kalau dia ekstrovert ya, teman-teman ya. Dia kan akrab ke banyak cowok tuh. Ya. Akrab. Tapi cobalah amatin ketika kita ngomong dengan dia, itu gimana perilakunya. Terus apakah dia merespon, apakah dia berbeda. Nah, ini. Ada perubahan perilaku nggak? Apakah dia berbeda ketika dia itu berbicara ke banyak cowok, banyak cowok-cowok itu dengan ke kita? Ketika ada bedanya, wah ini berarti pertanda. Ada tanda. Ada tanda, ada Rambu-rambu. rambu-rambu lalu lintasnya. Bisa dibilang kuning lah Mas ya. Nah, masih kuning. Ya. Ya apa ya, seakan-akan ya malu-malu kucing lah ya Pak ya. Seakan-akan menerima enggak deh, atau tak terima enggak deh gitu. Masih berpikir lah. Masih berpikir. Ya mohon maaf ya. Bisa percaya bisa tidak. Kalau orang laki sih nggak pakai menimbang-nimbang ya. Kita nampak apa itu udah. Tapi kalau seorang perempuan pasti dia menimbang dulu. Menimbang. Ini kalau aku sama ini gimana ya? Untuk kedepannya gimana ya? Gimana Mbak? Lanjutnya gimana ya? Gimana terus? Gimana? Ya akhirnya kuning tadi. Terus biar jadi hijau ya apa Mbak? Ya kita memberikan tanda juga untuk tanda. ketegasan bahwasanya kita memiliki kesungguhan di sini. Jeru ya. Jeru. Jerunya pakai H. Kenapa pakai H? Antara jeru sama jeru beda. Lebih dalam lagi. Oke. Bagaimana bila cinta tidak direstui orang tua? Ini dengan cara baik-baik atau yang frontal? Nah ya. Ini sebenarnya aku dan Mbak Bodro ini nggak terlalu menggubris untuk perihal itu ya, perihal urusan-urusan apa diplomatik ya. Itu banyak cara teman. Kamu bisa merayu orang, sikap kamunya, tunjukkan cinta, orang tua. tunjukkan ke orang tuanya, calon mertuanya itu bahwa ada cinta secara sifat di kamu dengan memberi laku dan sebagainya. Sebenarnya 3 level itu menurutku ya Bang, itu satu kesatuan. Jadi nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah sebenarnya ya. Karena itu saling melengkapi. Jadi kalau kita cinta fisik, ya harusnya kita cinta dengan rasa, masuk ke sifat sampai ke rasa. Cuman ya kadang orang-orang memang terjebak di fisik aja gitu. Makanya jarang yang bertahan lama. Jarang yang bertahan lama. Kayak gitu. Kan nyeritain saya. Ya enggak Mbak. Haleluya walillahi. Majusi Manjunta. Kita menikah untuk kebahagiaan kita atau kepuasan orang lain? Mohon pencerahannya. Di saat kita memberikan kepuasan kepada orang lain, kita akan mengalami kepuasan juga. Kalau secara rasa loh ya. Kalau kita mencari kepuasan kita sendiri, kasihan lawan kita. Belum tentu dia puas. Belum tentu lawan kita bahagia. Itu akhirnya kita otoriter, egois. Cinta kan nggak mengenal otoriter, egois. Kalau yang di tingkatan rasa loh ya. Kalau keinginan, it's okay. Mas, cinta paling cinta itu gimana sih? Cinta sejati. Cinta sejati. Cinta rasa itu. Bahkan di saat yang Anda cintai tidak memilih Anda, tapi Anda tetap mencintainya, menyayanginya dengan ketulusan, kesungguhan hati, itulah cintanya cinta. Tanpa mengingini, tanpa harus memiliki. Tanpa harus memiliki. Ya. Makanya ada kan pepatah, cinta tak harus memiliki. Nah, itu kok cowok semua ya? Ceweknya mana ya? Nggak tahu sih.
@sastragun36. Terkadang patah hati itu kalau dihayati nikmat rasanya. Benar, kalau kita mau menyelaminya, disitulah kita belajar untuk cinta tentang rasa, dimana cinta nggak harus memiliki. Kita berkorban demi orang yang kita kasih, kita sayang, kita cintai. Itu malah kita justru dapat memperoleh buah dari cintanya cinta. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Ini dari DM Toporoso tadi. Mas Prabu izin bertanya, apakah tingkat cinta tertinggi itu merelakan dia bahagia dengan pilihannya? Walaupun pilihannya dia bukan kita. Bagaimana caranya kita bisa ikhlas atau legowo dengan keadaan seperti itu? Apakah kita harus hilang di hidup ya? Ini sudah Kayaknya putus asa ya? Saya ya paham saya kata-kata ini DM-nya. Ini ada DM, Mbak. Ya, Saya Mbak, sebelum dijawab, ini ada pertanyaan sejenis juga. Mana tadi? Jika mencintai dia yang sudah tunangan, apakah sah-sah saja? sah. Dia merespon perlahan, namun saya ragu untuk melanjutkan. Sah saja. Cinta itu anugerah kok. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan tadi ya teman, pertanyaan yang tentang gimana cara ikhlas, kita harus tahu ikatan dulu. Iya. Ikatan cinta itu gimana? Ya di orang awam ya Mbak ya. Cinta itu luas. Di orang awam itu Iya. kan ada tunangan, Iya. ada pacaran, ada nikah. Oh, pacaran Enggak, dulu, pacaran dulu, tunangan terus nikah. Nikah, lihat dulu nikahnya. Ada yang tingkatan siri dulu, baru resmi. Nah gitu. Nah itu kan banyak teman, banyak tingkat. Nah sebenarnya apakah cinta itu punya ikatan sih? Ikatan seperti itu atau apa Mbak? Maksudnya apakah cinta itu mengikat seperti itu? Sebenarnya kalau untuk tingkatan jasad, mungkin iya. Ada komitmen di situ. Untuk jasad ya? Iya, untuk materi kemungkinan ya saya bilang. Karena di situ ada komitmen, ada perjanjian. Kita nikah pun ada perjanjian kan? Iya, iya. Ada akadnya kan? Ada komitmennya kan? Nah, kalau udah tingkatan kerasa, udah tak terbatas. Bahkan Cinta itu tanpa tanpa ikatan sebenarnya. iya, Ikatannya itu halus sebenarnya. ya, Nggak cuman di cincin gini aja. lebih daripada itu. Dan juga apa ya? Ketika kita mencintai seseorang itu sebenarnya datangnya itu ya tiba-tiba cinta datangnya dari mata, dari mata, turun ke paru-paru. hati. Jangan kelewatan loh ya. Oh iya iya. Kalau turunnya kelewatan lain lagi. Lain lagi ya. Jadi cinta fisik lah. Iya. Lainnya kalau fisik ke materi. Ya itu. Jadi kadang teman-teman, kadang itu cinta kan ada dua ya Mbak. Ini sebelum masuk ke pertanyaan ikhlas tadi ya. Kadang itu ada dua, antara tresno atau cinta itu sebenarnya jalaran saka kulino atau karena kebiasaan. Iya. Terus jalan saka kulino atau kedua ada ngelibet. Tresno jalaran saka ujuk-ujuk Ya, atau tiba-tiba. Itu kan dua hal berbeda ya Mbak. Ketika misalkan Prabu jatuh cinta secara tiba-tiba melalui matanya. Tiba-tiba melalui matanya. Prabu jatuh cinta dan sebagainya. Tapi ada juga cinta yang dia itu sudah lama menjalin cinta, Saling memendam. bukan saling memendam juga. Sebelumnya belum cinta. Sebelumnya ya be aja. Ya, itu berarti Trisno jalan saka kulino. Nah, tapi selambat laun dia menjadi tresno. Ya, Menjadi kulino itu tadi. cinta karena kontinuitas. Nah, menurutnya Mbah Bodro, ini menurut Mbah Bodro ya, nanti sebelum menurut Prabu. Sing bener itu cinta sing ndi? Cinta sing ujuk-ujuk, cinta datang tiba-tiba, atau cinta yang jalanan saka kulino? Kalau dari saya pribadi ya, itu perspektifnya masing-masing. Karena bagi saya sendiri itu ada tiga malah. Trisno jalan saka kulino karena kebiasaan.
tresno jalanan saka glibet perjuangan kita cara tiba-tiba. Tiba-tiba. Oh, jadi ada 3. Ya, dimana tresno jalan kulino, mohon maaf ya, mungkin Anda teman sepekerjaan awalnya, atau mungkin teman sesama tempat kuliah atau sekolah, karena seringnya ketemu Nah. kontinuitas rutin, Cinta itu mungkin tumbuh. tumbuh. Benih-benihnya itu Nah. disirami setiap hari. Nah, itulah namanya tresno jalanan saka kulino. Kita karena kebiasaan sering ketemu, rutinitas. Rutinitas. Nah, kalau tresno jalanan saka glibet itu perjuangan. Gimana itu, Bang? Misal saya bertemu dengan seorang perempuan, saya sayang sama dia, kan nggak mungkin dong. Ya mungkin saja sih. Mohon maaf. Terus, Ini terkadang aksesnya agak kacau. Nah, karena Mbah lagi kacau juga. Karena cinta juga. Terkadang kan kita cinta bertepuk sebelah tangan. Kita terkadang cinta bersambut kedua belah tangan. Nah, di saat kita bertemu sebelah tangan, kita terkadang kan harus berjuang. Saya cinta sih, istilahnya cinta ke, namanya bisa dibilang Puspita. Puspita. Saya cinta ke Puspita. Sedangkan Puspita awalnya nggak ada rasa, nggak ada cinta. Maka saya selalu deketin dia. Saya memberikan kasih saya, cinta saya, dengan Ada. sikap perilaku saya, dengan berjuang seperti itu. Maka mohon maaf ya, mungkin loh seorang laki-laki itu kelemahannya di mata. Kalau seorang perempuan itu dirasa sama pendengaran. Nah, di saat saya mulai lebih mendekat ke Puspita, saya lebih sering istilahnya melemparkan serbet, menggombali dia, terus menggombali dia dengan perilaku saya untuk merebut hatinya. Itulah cinta perjuangan, atau tresno jalan saka glibet. Libet. Ono bahasanya. Nah, Terus. yang ketiga, cinta pada pandangan Ujuk-ujuk. Tiba-tiba. itu yang amat sangat jarang terjadi. Mungkin kalau satu sisi ujuk-ujuk saya cinta, situnya enggak banyak, hampir bisa bilang nanti jalan yang ditempuh artinya tresno jalan saka glibet atau perjuangan. Tapi kalau dua-duanya saling punya rasa dek saat Nggak perlu ketemu nggak- atau klik, Heeh. wah itu susah, jarang. Tidak usah diperjuangkan dan tidak usah kulinakan ya. Iya. Soalnya kan udah klik ya. Iya, udah klik. Sebenarnya. Ya, Nah itu Mbak, ya ada teman Prabu ini kan cerita ya. Cerita ya. Ada teman Prabu ini ya juga cinta dengan teman kerjanya. Ujuk-ujuk. Tiba-tiba karena melihat mata yang semakin dalam, semakin hari semakin dalam. Terus dia juga ngerespon dan sebagainya. yang jeruh tadi itu ya, Jeruh itu. Bukan jeru ya, tapi jeruh pakai H. dalam banget soalnya. Dalam banget. Sampai temanku ini tadi, Mbak, itu dia setiap malam memikirkan dia. Sampai poyak-payingan gitu ya. Poyak-payingan. Sampai rancu. Sampai rancu Kehidupannya. gitu. Nah itu berarti cinta yang bagian pertama itu, Mbak. Maksudnya dapat dikategorikan Secara walaupun materi. secara apa ya? Yang ujuk-ujuk tadi, Mbak. Ya, ujuk-ujuk, tapi yang bertemu sebelah tangan. Kita lihat dulu responnya yang perempuan gimana. Oke. Ketemu kliknya enggak? Kalau memang sama-sama, ya berarti klik itu cinta pandangan pertama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya. Lanjut ke pertanyaan. Bentar. Cinta versi Laila Majnun itu gimana, Mbak? Laila Majnun. Si ini Dia sebenarnya gini, Laila Majnun itu adalah tokoh kayak Romeo Julietnya Arab ya. Iya. Dan Romeo Julietnya Julietnya Timur, budaya Timur.
Jadi Majnun ini tergila-gila dengan Laila. Iya. Tergila-gilanya saking tulusnya ya. Seperti cintanya Robin Hood juga itu, yang lagunya Bryan Adam itu. Everything I do, I'll do it for you. Oh, I see. Itu dalam tuh itu. Dalam. Pokoknya jangan sampai ini aja. When you say goodbye jangan. Kacau nanti. Kacau. Iya. Kalau when you say goodbye bingung nyari penggantinya ya. Iya. Dan butuh proses lama. Ya teman-teman, kalau ada yang tanyakan aja. Kita ngobrol asik ya, bukan ngobrol kayak menuturi atau mengajari. Kita dua arah. Kita dua arah. Di sini saya bukan berpidato sama Dimas Prabu. Nah ini kenapa kok Dimas Prabu? Dimas itu adik emas, adik sayangan. Kalau Kang Mas kakak kesayangan. Kang Mas sama Dimas kakak tersayang, adik tersayang. Untuk orang Jawa gitu, Kang Mas, Dimas. Ya buat yang baru join, ini tadi kita membahas cinta. Awalnya kita itu membahas ada 3 level di cinta. Cinta secara fisik, materi. Jadi aku cinta kamu karena bodimu, aku cinta kamu karena cantik, aku cinta kamu karena ganteng. Yang level kedua adalah cinta karena sifat atau kelakuan, perilaku, afal. Aku cinta kamu karena kamu baik, aku cinta kamu karena kamu romantis, karena kamu humoris dan sebagainya. Yang ketiga adalah rasa, Alfa dan Omega. Aku cinta kamu karena rasa yang ada dalam cinta. Kalau rasa sudah tak terbatas, Alfa dan Omega. Alfa dan Omega. Oke. Ed Sastragun 36. Kesalahanku adalah aku bisa-bisanya jatuh cinta kepada orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Namun apakah berarti cinta itu salah? Tidak. Aku pikir tidak, karena aku bisa begini sebab patah hatiku. Justru di situ perlu perjuangan. Di saat Anda bertemu orang yang belum tuntas sama masa lalunya, kalau Anda benar-benar cinta, tulus, penuh dengan kasih sayang, justru Anda bisa membantu dia untuk melepas masa lalunya. Kadang itu apa ya teman-teman? Kita itu waktu jatuh cinta atau patah hati atau apa itu memunculkan banyak puisi ya. Iya. Banyak puisi indah-indah yang mungkin Mas Sastragun 36 ini punya. Tokoan Mbak. Oh iya, saya butuh akses ini. ACC nyandet teman-teman. Hanya ingin bertanya. Hanya ingin bertanya. Loh, kok hilang lagi? Apa itu cinta yang sesungguhnya? Matur suwun. Apa itu cinta yang sesungguhnya? Cinta sejati. Cinta yang berdasarkan ikatan terasa, tak terbatas, dan tak harus memiliki. Ya boleh memiliki Ya. dan boleh nggak memiliki. Jika Anda beruntung, jika tak beruntung ya sebenarnya apa ya? Kadang itu kita itu harus memiliki cinta kita. Karena apa? Karena biar komplit aja ya. soalnya kan ada pepatah. Jangan kita bercinta jikalau kita takut sakit. Jikalau kita takut sakit, jangan bercinta. Karena sebelum kita masuk ke ranah cinta, kita harus terlebih dahulu siap untuk sakit. Dan justru di sakit itu kita benar-benar mengerti harfiah dari kata cinta. Kalau cinta hanya bagiannya saja, di saat sedihnya enggak, kan enggak sempurna. Benar. Sedangkan yang kesempurnaan adalah dua sisi. Kenapa segala ini apa nih? Oh nggak ada orang. Kenapa segala mana tadi? Kenapa segala postingan tentang cinta dari panjenengan itu hampir selalu relevan dengan yang saya alami? Siapa itu, Mas? Ini ada pertanyaan dari mana nih sih?
Mana nih? Oh, udah hilang. M. Wildan M.Wildan Y. Jika jawabannya cinta itu sendiri, mengapa mengajukan pertanyaan? Mengapa pula apa ini? Ya itu, mengapa mengajukan pertanyaan jika jawabannya semuanya cinta? Ya cinta, kembalinya ke cinta. Karena cinta memang sebuah pertanyaan dan cinta adalah sebuah jawaban. Cinta itu pertanyaan sekaligus jawabannya. Iya. Ini juga sulit sih dijelasin teman-teman. Jadi cinta itu seperti kamu menjelaskan apa ya? Menjelaskan nafas, gitu. Bernafas atau menjelaskan makan gitu. Itu alamiah aja, alamiah diri kita. Jadi munculnya mungkin kalau cinta yang pertama itu si rasa itu tadi. Munculnya karena alamiah kita yang ada di dalam. Jadi bukan terpengaruh oleh objek-objek yang di luar, materi-materi yang di luar. Itu kalau yang mulai cintanya masuk ke ranah yang dalam loh ya, Dalam. karena kan dibalikan lagi cinta bisa dibilang kasih sayang toh. Sama juga dengan istilah terima kasih. Di saat kita menerima rasa cinta, ya kita wajib untuk memberikan cinta pula. Atau kita memberikan cinta, maka kita akan menerima cinta. Dan itu ikatan timbal balik nggak bisa lepas. Ya kembali lagi ke itu tadi, ke awal tadi ya Mbak. Iya. Bahwa Cinta adalah sebuah pertanyaan dan jawabannya cinta sekaligus pertanyaan dan sekaligus jawaban. Oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Dan pada umumnya cinta itu mengharapkan kesetiaan. Kalau yang masih terikat, kalau mengenal ranahnya rasa, Terus sebenarnya apakah cinta itu kembali lagi ya Mbak ya? Kembali lagi ya. Ketika kita sudah membahas banyak cinta, banyak level dan sebagainya. Apakah cinta itu perlu ikatan? Ikatan entah itu seperti tunangan, entah itu seperti menikah, atau entah itu seperti pacaran gitu. ini secara Secara spirit ya. Spirit. Kita kan membahasnya spirit ya. kalau secara spirit enggak juga Enggak ya? bagi saya, karena kita berhak dan wajib mencintai ke semuanya. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, Rahmatan lil alamin. berkat bagi seluruh semesta alam. Dari semesta alam. Hama mangku so hama mayu hayuning bawono. Kan poin tertingginya kan di situ. Cinta enggak ke makhluk. Cinta enggak kepada perwujudan. Perwujudan. Ya kembali lagi ke level tadi. Ya, iya kan? Cinta ke rasa. Aku cinta kamu karena aku cinta aku. Aku cinta aku karena aku cinta kamu. Karena kamu bagian daripada diriku dan aku bagian daripada diri kamu. Dan itu nggak berlaku hanya ke lawan jenis, bisa juga ke sesama jenis. Cinta yang secara rasa loh ya. Seperti cinta orang tua ayah ke anaknya laki, kakak laki ke adiknya laki, sahabat. Ini ada pertanyaan Mbak. @seila_imelda.s. Kenapa agama selalu dijadikan alasan untuk cinta atau pacaran? Maksudnya alasan sama agamanya akhirnya aku cinta kamu gitu, mungkin ya. Saya pernah ngalamin tanpa memandang agama. Selalu dijadikan Berkali-kali. alasan. Kalau ikatan cintanya itu masih di materi atau sifat, mungkin dia.
Tapi kalau dari dalam rasa, tanpa memandang materi, itu udah nggak mengenal urusan agama, kaya miskin, Bebas ya. bebas. Kayak versinya ini untuk kisahnya sampai intai gimana? Sampai orang kurang untuk masalah materi kurang. Intai anak orang kaya, anak saudagar. Toh nyatanya bisa toh tanpa memandang strata. Agama, terus entah itu ras atau suku, marga misalkan ya, itu sebenarnya pola-pola penyekatan sebenarnya. Iya. Penyekatan atau penyesuaian. Kenapa? Karena ketika ada dua orang yang sama agama itu Mungkin lebih bisa saling mengerti. Nah, Itu aja sih. lebih mudah Indikasinya lah lebih mudah untuk saling mengerti, untuk penyelarasannya, untuk menjalani cinta yang jalaran soko kulino Nah. tadi ya. Kan kadang kan banyak orang yang dijodohkan terus habis itu dia nggak cinta, be aja ya awal. Tapi lama-lama setelah menjalani rumah tangga dengan dia itu tresno atau cinta Nah, itu tumbuh sendiri. Tapi namanya- juga ada yang hancur juga Iya. karena nggak cocok. ya mungkin saling bersikuku Nah. dengan pendiriannya masing-masing. Kalau itu mau lumer atau mau mereda, ya kemungkinan bisa terus jalan kulino atau temporary ketemu, itu kan akhirnya membangun rasa. Jadi itu hanyalah indikator untuk penyelarasan aja, pemicunya aja. Kalau menurut Pak Bu gitu sih, Prabu dan Mbak Ya. Bodro, setuju ya Bapak? Ya. Kalau menurut kita gitu. @rizky_Muhammad 17. Cara menghilangkan sifat benci karena cinta. Maka jadilah cinta. Nikmatilah benci. Kadangnya kita itu misalkan kita jatuh cinta nih. Terus habis itu dia menolak cinta kita atau dia pergi dengan orang lain. Terus kita benci. Nah, ini perlu ditanyakan nih. Sebelumnya itu kita cintanya cinta kayak gimana? Ya. Cinta pikiran, cinta-cintaan, Cinta atau monyet. cinta monyet atau cinta beneran. Nah, Kalau cinta beneran ya, kalau menurut Prabu itu cenderung lebih mengayomi, kasih sayang, welas asih itu timbul. Jadi apa ya teman-teman? Ini cirinya nih. Kalau Mbak Bodro kurang sepakat nih nggak apa-apa. Cirinya itu gini. Ketika kita ada indikasi agar terlihat, misalkan aku cinta kamu, akhirnya aku melakukan sesuatu A, B, C dan sampai Z itu ya. agar terlihat ke kamu itu seperti A, B, C dan Z. Membentuk ini Membentuk sosok ini loh topeng. yang Benar. kamu ingini, Yang kamu aku ingini. wujudkan. Untuk kamu cinta aku juga gitu. Nah, tapi ada juga yang kamu melakukan otomatis gitu, Ya. alamiah gitu. Jadi sifat welas asih itu datang dengan secara alamiah, murni. Jadi tidak dibuat-buat. Hah. Jadi welas asihmu itu tidak agar terlihat, tapi welas asihmu ya terlihat aja itu. Ya. Tanpa agar, tanpa supaya, tanpa karena. Itu sih loh kalau menurutku indikasi atau indikator yang paling pas, yang paling bisa terlihat di mana kamu itu mencintai seseorang itu karena apa. Kalau saya boleh nyampaikan ya, kenapa sampai muncul benci dalam kita bercinta? Selami benar-benar di saat kita benci, sesungguhnya itu di situ kita mengenal rasa kesungguhannya cinta. Bisa dibilang benci itu benar-benar cinta. Tapi mohon maaf, ini masih ada urusan materi. Masih rancu ya, halus. Di saat kita merasakan sakit, itulah cinta yang sesungguhnya. Kita merasakan sakit, betapa sakitnya kita mencintai. Contoh misal, kita melepaskan orang yang kita cintai dengan orang lain.
sakit loh itu. Sakit. Sakit. Merelakan ikhlas ya, balik lagi ke pertanyaan tadi ya yang belum kita jawab. Bagaimana kita mengikhlaskan dan pasrah? Itu Ikhlaskan aja, pasrahkan aja. Itu munculnya benci, benar-benar cinta. Tapi kita mau menyelaminya dalam banget. Kita ikuti arus penyelaman itu dengan rasa ikhlas tulus. Maka rasa benci itu akan terentaskan Ini bukan itu ya teman, bukan membahas sesuatu yang di luar, di dalam. di dalam. Jadi bencinya itu Jadi apa? bukan Penyelamannya itu bukan penyelaman di luar, Iya. tapi penyelaman di dalam. Dan juga kalau menurutku juga, Mbak, Iya. tak tambahin juga. Jadi cinta itu menguasai dua sisi. Iya. Jadi cinta itu bukan lawan kata benci, teman. Dan benci bukan lawan kata cinta. Karena dua hal itu sebenarnya satu kesatuan yang utuh. satu kesatuan. Contoh ya, misalkan bagian kiriku itu adalah sifat benci, bagian kananku itu adalah sifat cinta. Nah, di manakah cinta sejati? Ya nggak di kiri kanan, tapi di sini, di keseluruhan, di aku sebagai Prabu. Ya. Contoh misal, aku cinta ke seseorang wanita. Ya. Wanita itu sudah punya pasangan. Ya. Aku cinta nih sama dia. Cuman aku benci ketika dia memperhatikan pasangannya. Ya. Aku sedih, aku galau. Ya. Gimana ya, maksudnya aku ingin memilikinya tapi kok nggak enak dengan pasangannya. Tapi aku juga macam-macam. Pergulatan itu macam-macam. Antara dua sisi itu macam-macam. Itulah. Nah, tapi cinta sejati bukan di salah satunya, bukan di mana aku ingin memilikinya dan di mana aku ingin tidak memilikinya. Cinta sejati adalah whole, Ya. keseluruhan Keseluruhan. antara memiliki dan tidak memiliki, Nol keseluruhan. atau O. Nah, Lingkaran. akhirnya keutuhan yang terjadi. Kalau Jadi yang dikatakan cinta sejati ya menurutku adalah penguasaan dua sisi itu. Dua sisi itu harus ada, teman. Harus ada loh. Ya Mbak ya. ya. Kita itu wajib membenci pasangan kita. Bukan berarti kita mengelek-ngelekkan, menjelek-jelekan, bukan. Harus ada rasa benci, teman. Ada rasa jelek, harus ada rasa yang di sisi gelap itu loh, Mbak. Ya, kayak menemukan rasa sakit jikalau. Nah, gelisah jikalau, cemburu dan sebagainya itu bagian dari wajib. Kita Ya, cemburu wajib. itu termasuk benci loh itu. Nah. Dan di satu sisi juga kita cinta. Nah, itu wajib dimiliki. Karena apa? Karena ya itu kok keseluruhannya. Seperti misal contoh. Misal ya, ini misal. Bisa bilang Dimas Prabu ini seorang perempuan. Saya lakinya. Di saat saya melihat Dimas Prabu berdekatan dengan laki-laki lain, itu dua sisi pasti berjalan. Nah, Satu benci, saya benci kalau kamu dekat dengan laki-laki lain. nah, Di sisi lain cinta, aku cemburu karena aku mencintai kamu. nah. Itu berjalan. Jadi apakah cinta itu selalu bahagia, ketawa ketiwi? Ya enggak. Itu perlu dipertanyakan juga. Iya. Apakah kamu benar-benar cinta? Nah, Kalau hanya mengisinya dengan kebahagiaan, senang, bahagia nggak cukup. nggak cukup. Kamu harus perlu benci kepada pasangan, harus perlu cemburu, harus perlu sakit hati. Makanya kan seperti saya tadi bilang, kalau kamu nggak siap untuk sakit hati, jangan bercinta. Nah, itu dia. Karena utuh, teman-teman. Whole ya, wholeness, oneness, utuh, satu kesatuan. Karena di saat kita merasakan sakit, itulah tuntutan dari cinta itu, ikhlas, tulus, pengorbanan. Justru pengorbanan itulah cinta yang sejati. Kalau kata Sufi ya, jalan cinta itu adalah seperti kita melewati kebun mawar. Ya. Kita sangat mencintai mawar-mawar yang tumbuh, indah sekali. Tapi kita berjalannya berdarah-darah karena duri-duri mawar Yang ada di tangkai mawar. Dan apa ya teman-teman? Duri-duri itu nggak kerasa. Nggak bisa apa dibilang ya? kita menangis, tapi nangis itu bahagia. Karena saking menikmati, saking memujanya kita ke mawar itu. Mawar. Bunga itu. Bunga. Akhirnya kayak kita
berduri pun tertusuk-tusuk duri Kita itu, bahagia, tetap menikmatinya. kita bahagia. It's happiness. Yeah. Happiness happen all the day. Kalau kata si Jawa Tejo ya, Ya. selamat pagi, selamat jatuh cinta lagi. Iya. Karena orang yang sedang jatuh cinta, setiap pagi adalah hari-hari yang baru, Iya. Ada Terus yang baru, yang indah, yang penuh indah, dengan kebahagiaan. penuh dengan kebahagiaan. Satu hal, kalau yang boleh saya tambahkan, saat kita masuk ke ranah cinta sejati, mulai kecillah rasa untuk mengingini. Kalau di orang spirit menyampaikan, mulai belajar melepas kemelekatan. Ya. Kalau kita masih memegang teguh untuk kemelekatan, ini punyaku, itu berat. Untuk mencapai ke cinta sejati berat. Ini Sastra Gun 36. Lawan dari cinta adalah ketidakpedulian, tanda tanya. Enggak. Enggak. Justru cinta itu penuh dengan kepedulian. Lawan dari cinta maksudnya. Maksudnya gini, teman-teman. Ketika Prabu ngomong, ada motor. Ketika Prabu ngomong cinta itu menguasai dua sisi, otomatis dia nggak ada lawan. Ada. Dia nggak ada lawan kata, dia nggak ada persamaan kata. Karena lawan dan teman itu sama, Ya. sama. Jadi ketika benci dan cinta itu datang, ya cinta merasakan yang hal sama. Maksudnya cinta ya dalam tanda kutip. Kan orang-orang biasanya nyebutnya itu cinta lawan kata benci gitu loh, Pak. Padahal sebenarnya dari cinta dan benci itu ada lingkupan besar yang melingkupi cinta dan benci itu. Kalau boleh saya bilang, kayak yin dan yang ya. Nah, Sisi hitam itu benci, Nah, sisi putih adalah sayang. sayang. Lingkarannya adalah cinta. Jadi di dalam cinta itu adalah kasih sayang dan kebencian. Kebencian. Kamu benci itu gini, teman-teman. Ini kalau kamu amatin ya. Karena Prabu juga pernah benci orang dan juga pernah cinta orang. Kamu amatin. Sayang. Ya, sayang orang, maaf. Kita sebut dua sisi itu Ya. sayang dan benci ya. Jangan Karena cinta ya, kan dalam rancu ya. kan di dalam lingkaran cinta Nah, ya. ada dua sisi Mari sayang kita- sama benci. Kita ibaratin sisi putih itu sayang, sisi yin itu, sisi yangnya adalah benci. Benci. Tapi lingkupan besarnya itu cinta. Ya. Jadi jangan nyebut cinta lawan kata benci, tapi Ya. sayang lawan kata benci. Ya. Karena cinta lingkupannya. Nah, ini Prabu kasih contoh biar mudah ya. Benci dan cinta, benci dan sayang. Ya. Maaf, benci dan sayang. Itu dimensinya itu sama. Hanya ekspresinya yang beda. Hanya ekspresinya sama, dimensinya sama. Contoh, misalnya kamu sayang sama orang, amati jantung, deredeknya itu kayak gimana? Berdebar-debarnya. Berdebar-debarnya. Amati kelakuanmu kayak gimana sama dia. Amati apalagi cara berpikirmu, itu gimana? Nah itu ya, coba amati ya. Kalau kamu pernah sesayang-sayangnya sama orang. Yang kedua, coba kamu ketika sebenci-bencinya ke orang, amati jantungmu. Sama pula. Berdebarnya sama Sama. pula. Amati pola pikirmu. Pola pikirmu Rancu juga. rancu juga. Makanya ada orang bilang, orang bercinta, tai kucing rasa coklat. Terkadang vanilla, strawberry. Kayak gitu. Jadi dimensinya sama, cuman beda ekspresi aja. Kamu mengekspresikannya itu kayak gimana? Kayak gitu ya, teman-teman. Kalau mau menyelami rasanya antara sayang sama benci, sakit sama bahagianya, kalau mau nyelami benar-benar sama, ketemunya cinta. Dimas Widyaningrat. Saya bingung dengan cinta. Mengapa cinta datang secara tiba-tiba dan terkadang hilang begitu saja?
bisa. Mungkin jikalau mohon maaf ya, Menurut Mbak Bodro gimana? terkadang cinta bisa muncul dengan tiba-tiba. Respon kita gimana? Adakah kita mau menjaga cinta itu? Atau kita mau membiarkannya? Kita respon, respect, atau non respon saat cinta datang. Berat. Adakah kita mau menjaganya? Menjaga cinta ini di dalam diri kita, ataukah kita mau melepasnya? Kalau Prabu bahasakan ya secara biar mudah, kita itu kayak penangkap ya, Ya, sinyal apa? Antena ya, antena. antena. Kiper. Apa itu? Kiper. Oh kiper. Pemain bola, kiper. Oh kiper. Atau apa ya? Pokoknya menara penangkap sinyal lah. Iya. Nah sinyalnya itu cinta. Parabola lah. Parabola, parabola ya. Jadi apa-apa yang ada di sekeliling kita itu cinta sebenarnya. Ya. Misalkan orang datang ke kita, vibrasi energi orang itu ya memancarkan cinta. Nah, tergantung kita nih. Kita itu menangkap atau enggak? Kita menghiraukan atau enggak? Kalau kita sebagai sinyal sudah kuat ya, sinyal apa ya? Penangkap ya, penangkap Parabolanya. sinyal. Parabolanya sudah kuat. Antenanya yang kuat. Ketika cinta datang kita udah terasa, oh ini Ya. cinta banget. Dan cinta itu terekam, enggak selalu hilang begitu saja. Tergantung kuatnya si parabola ini. Ya. Jadi apa ya teman-teman? Misalkan ya, ini apa? Ini parabolanya. Cintanya lewat lewat gini aja loh. Ya. Jadi kayak Mengalir. gelombang, ya, mengalir kayak sungai. Ketika kita parabolanya bisa menangkap gelombang-gelombang itu, akan terjadi cinta yang berlama-lama. Ya makanya tadi yang muncul kan cinta pada pandangan pertama. Nah, Itu kita respon. terus cinta jaran soko kulino itu adalah gimana kita menyingkronkan parabola kita dengan sinyal dia. Yang mungkin sinyal wifi-nya lemah. Nah, akhirnya kita perkuat setiap hari, Ya. setiap hari akhirnya cocok, kado. Ya. Ini sesimpelnya ibarat penerima dan yang diterima apa, sinyal dan yang menangkap apa, gitu aja. Ya. Antara penendang bola sama kiper. Nah, Di saat bola itu lewat, nggak tertangkap sama kiper, ya udah lewat bolanya. Tapi di saat kipernya tadi bisa megang bola, ya maka utuhlah cinta betul lah itu. cinta itu. Oke ya, clear pertanyaannya. Faisal MLN 9. Apakah cinta itu harus sadar, Mas? Dan apakah kesadaran itu termasuk cinta mungkin? Ya, Ya. Ya, Mbak, ya. Setuju ya? Ya. kalau Anda cinta nggak sadar, terus gimana menjalani cinta itu? Dan itu bagian daripada kesadaran. Bagian dari kesadaran cinta. Ada apa ya? Kalau Prabu ngibaratin itu, Kita bisa menangkap chemistry-nya. nah, gini teman. Kamu mabuk karena alkohol, dengan mabuk karena cinta itu beda. Beda. Iya nggak, Mbak? Beda. Mungkin Mbah bisa terangkan karena pernah mengalami mabuk. Banyak hal. Ini parah ini. Ini pernah sampai Ya, kan? parah ini. Maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya di sini tuh apa? Ketika kesadaran itu berjalan, ekstase dari aktivitas itu beda. Ya, di saat kita menikmati ya ekstasenya itu menikmati ekstasenya beda. beda. Apa ya? Apa, Mbak? Apa Kalau- rasanya kalau diungkapkan itu bisa nggak ya? Rasa mabuk bukan mabuk cinta ini ya. Mabuk alkohol. Nah, alkohol atau obat atau apalah. Atau mabuk masalah, kamu bisa sempuyungan kemana-mana. Kita butuh pemicu. Kita
Kita butuh pemicu. Sedangkan kalau yang cinta, kita yang dipicu. Oke. Kita yang memicu. Terus misalnya kita vaksin gitu. Vaksin. Cos gitu. Kita butuh memicunya. Kalau kita dipicu. Kita tinggal respon aja. Ekstasenya pokoknya beda. Dan nikmatnya pun beda. Mungkin kamu pernah kecanduan entah itu alkohol, nafsa dan sebagainya. Cobalah kecanduan cinta. Wah, beda rasanya. Beda. Apa ya? Gak bisa. Angel, tak terbayangkan. Sulit untuk diucapkan. Itu ya. Oke, lanjut. @_2ifun izin bertanya Prabu, apakah bisa dicontohkan cinta itu seperti konsep sakinah mawadah warohmah? Itu tujuan. Outputnya cintanya itu bukan itu. Ya itu bagian lah dari cinta, cuman outputnya itu sakinah mawadah warohmah, outputnya rahmatan lil alamin. Itu harapan itu yang dikejar ke sana. Itu output teman-teman Ya. bukan di prosesnya, benar, bukan di prosesnya. Ketika orang sudah merasakan cinta, sudah memahami cinta, otomatis itu. Tadi kan Prabu kan sempat ngomong, ada indikasi nggak ketika kamu mencintai orang? Bentar. Kenapa Mbak? Saya butuh akses. Butuh akses. Nyangkut akses. Lanjut. Oke, lanjut ya, pertanyaan berikutnya. @Andria K Mandanu, Mas Prabu dan Mbah Bodro, ngapunten mau tanya lagi. Banyak orang merasakan, mencari, menerima dan memperkuat cinta. Dan sebetulnya isi dari cinta itu apa sih? Bingung. Isi dari cinta itu apa sih? Karena banyak orang yang mencari dan menguatkan cinta. Isi dari cinta. Sebenarnya teman-teman, ini Mbah Bodro lagi akses ini. Ini Prabu jawab dulu ya. Silakan. Apa Mbak? HP-mu lah kok. Aksesku nyangkut. Oh nyangkut. Asik, HP-nya Mbah Bodro ini ada asistennya. Cantik. Jadi kalau dipegang itu bunyi sendiri. Di mana sih? Terus. Maaf. Oke. Prabu coba jawab. Banyak orang gini. Sebenarnya Prabu sendiri di Toporoso juga menjelaskan bahwa apa sih yang mau dicari. Ketika orang masih mencari, berarti orang itu sedang kehilangan. Iya. Iya nggak? Iya. Contoh ya. Ini korek ya? Loh, Mbah, di korek ya? Ini di situ Loh, di mana nah? Ada. Kita kan mencari korek. Itu. Tapi kan otomatis kita kehilangan korek kan? Kita Iya. mencari korek. Iya. Nah, ketika sudah ketemu, ya ngapain dicari korek? Nggak ada. Iya nggak? Mbah rokok Mbah, ini Mbah rokok ya? Ini makanya saya susah tadi aksesnya kan, mencari cinta rokok, Mencari cinta, mencari rokok di sakunya Mbah. yang nyangkut. Yang apa ya? Pencarian itu selalu ada indikasi kehilangan. Jadi Siap, harus ketika kamu mencari cinta, otomatis kamu sebenarnya sedang kehilangan cinta. Iya. Sedang kehilangan cinta karena ada proses pencarian. Nah, kenapa kok itu seakan-akan diisi, seakan-akan diperkuat, seakan-akan sebenarnya bukan diisi diperkuat apa, bukan. Ini menjaga, Lebih tepatnya mengingat menjaga. kembali. Mengingat kembali di mana. Bukan memperkuat ya, teman. Karena sedari awal pencarian tentang cinta itu sudah ada di sana. Iya.
Sudah kayak gini teman-teman. Jadi ada teman Prabu kan, teman Prabu itu pakai kacamata. Hitam nggak? Enggak, bukan sampean. Oh. Kacamata terus dia taruh di ini apa di Di dahi. atas ya, dinaikin gini. Di dahi. Nah, dinaikin gini kayak Mbak Bodro. Nah. Terus dia bingung. Dia bingung, serius bingung. Nyari kemana lu. Mana kacamataku? Padahal sudah dari tadi lu di sini. Itu sama persis ketika orang mencari cinta. Mana cinta? Mana lu? Dari awal cinta itu di situ. Nah, itulah di mana kita membutuhkan kesadaran. Kesadaran untuk apa? Mengingat kembali Iya. di mananya itu loh. Bukan memperkuat ya, kayak ini Menjaga. menjaga dan mengingat, waspada, eling dan waspodo ya, Mbak. Ya. Tentang cinta. Kita harus selalu mengulang. Mengulang. Kalau orang spirit bilangnya cokro manggiling kan. Kalau tidak kita jaga, kita nggak mengulang, hambar rasanya. Nah, benar. Bisa dibilang kayak gini. Mohon maaf ya. Ini yang sering terjadi pada pasangan-pasangan yang sudah lanjut. Mohon maaf ini ya. Kenapa pada orang-orang sepuh atau orang-orang yang lanjut, pasangan lanjut yang sudah berkeluarga lama puluhan tahun, itu muncul statement wis koyo kanca dhewe. Wis koyo dulur dhewe. Seperti teman sendiri, Atau seperti saudara sendiri. Padahal itu pasangan kita. Mohon maaf ya, kalau saya pribadi, kalau sampai muncul rasa seperti itu, mohon maaf, saya pribadi saya menyalahkan. Kenapa itu, Mbak? Ya karena dia nggak mau menjaga. Kenapa seharusnya kan dia selalu menjaga di setiap kesehariannya. Seperti saat dia proses pertama kali dia mengenal cinta, kan harus mengulang setiap hari, mengulang, menjaga rasa sayang, cinta itu. Mengingat ya, di mana kacamatanya tadi ya? Kan Iya. kacamatanya kan di dahi ya. Iya, mengingat waktu dia menaikkan ke atas tadi loh. Kan dari tadinya kan di bawah sini, terus dinaikkan ke atas kan. Diingat, selalu mengingat, menjaganya dengan kesadaran itu tadi. Nah di saat kesadaran itu berjalan, insya Allah lah, maka cinta itu akan abadi. Dan gak ada istilah di saat pasangan yang udah lanjut terus kayak konco dewe seperti teman sendiri, kayak dulur dewe, kayak saudara sendiri, gak akan ada istilah itu. Akan tetap masanya sama seperti pada saat waktu masih pacaran. Jadi narasinya bukan seperti teman sendiri, seperti saudara. Jadi ini kekasihku, ini juga Belahan temanku, jiwaku. nah, ini juga temanku, ini juga. Saya include semua gitu loh. Ya. Jadi jangan dihilangkan kekasihnya itu. Kalau orang Jawa bilang garwoku, sigaraning jiwaku, separuh dari jiwaku. Sigaraning nyawaku. Tapi kan kadang gini, Mbak. Gini, kadang ini banyak orang yang merasa ketika dia sudah menikah atau sudah tunangan, dia itu merasa salah dalam memilih pasangan dulu. Nah itu apa ya, maksudnya gimana ya cara mengatasinya? Udah terlanjur nih soalnya, ikatan itu sudah terlanjur, cincin itu sudah melingkar, acara-acara itu sudah dijalankan, keluarga itu sudah tahu kan. Cuman dirinya sendiri itu merasa seperti tidak cocok dengan pasangannya itu, entah itu dengan tunangannya, entah itu dengan pacarnya, atau entah itu dengan suaminya. Jangan salahkan situasi kondisi itu. Kalau saya pribadi, jangan salahkan situasi kondisi itu. Berarti itu diputuskan dan mencari orang yang pas, atau dipertahankan dengan menjaga tresno jalanan saka kulino tadi. Orang yang memutuskan itu orang yang nggak mengenal cinta. Kalau saya pribadi, orang yang memutuskan suatu ikatan cinta itu orang itu nggak mengenal kata cinta. Karena cinta itu akan selalu menjaga, bahkan mungkin merelakannya tanda kutip, mohon maaf ya, membiarkan pasangan kita bahagia dengan orang lain. Tapi kalau kita memutuskan, kita munculnya ego kan. Iya. Statementnya ego.
Sedangkan Jadi- cinta itu nggak mengenal kata ego. Apa ya? Sebenarnya itu teman-teman, cinta itu nggak putus. Cinta itu hanya bertransformasi aja ya. Iya. Maksudnya nggak mati itu loh, nggak kayak tali terus putus itu enggak. Nggak ada. Cuman kayak Mungkin reda. dulunya tali rafia, terus sekarang tali tambang misalkan. Tetap tali, tetap ada ikatan, tetap ada ikatan. Hampir kayak karet lah. Ya. Kadang molor, kadang Memuai, kenceng, memuai kadang mengkeret lagi dan sebagainya. mengkerut. Mengkeret. Maaf ya. Sudah malam ini aksesnya semakin terus ya teman-teman. Dimas Prabu, Anda nggak akses? Hah? Seperti saya akses? Belum hadir. Gak tahu dia sudah buku atau belum. Oke. Dari Sinceng. @Sinceng. Cara melarutkan ego dan hasrat karena masih ingin memiliki atau berharap ke dia gimana? Lepaskan kemelekatan itu. Cinta nggak harus memiliki. Selamat malam Kang Prabu, selamat malam. Bukan pria kurus. Kemarin lemu, sekarang bukan pria. Oh gitu. Berarti ini habis fitness ya? Oh, kembali lagi ya. Karena masih ingin memiliki. Ikatan ya, lebih ke Melekatan, ego, kemelekatan, apapun yang terikat itu adalah ego, hasil dari ego, hasil dari keinginan, kemelekatan. tapi juga bukan seperti tali yang aku bahas sama Mbah Bodro tadi. Tali cinta itu bukan tali ego. Maksudnya apa ya? Halus banget ya. Ya. Bedanya itu halus. Jadi ketika makanya Prabu dari awal mengingatkan bahwa indikasinya apa dulu. Ketika kamu mempunyai indikasi agar, supaya dan karena, itu tali ego. Ego, Bukan tali keinginan, cinta. Contoh ya misalkan Mbah Bodro ini apa? Cewek. Namanya siapa? Hah? Bitri. Bodro itu cowok, Bitri itu cewek. Contoh ya. Dek Bitri. Waduh. Iya kakak. Kalau semakin malam semakin gini gitu. Kan aksesnya mulai ini, terbuka. Dek Bitri. Aku itu cinta kamu itu karena paras cantikmu. Karena apa? Karena kamu itu baik. Kamu itu bisa mengayomi aku. Kamu itu dewasa. Kamu itu nggak kayak cowok lain yang meninggalkanku di luar sana. Kan Dek Bitri, Oh iya, kan cewek. cewek lain ini. Loh, aku menyesuaikan ceweknya cowok. Kok mengayomi? Lembut, Ya, maksudnya kayak buah. akhirnya ya kayak gua. Talinya itu tali ego. Iya. Ya nggak, tali ego itu gini. Debitri, aku cinta kamu karena cinta. Iya. Selesai. Kalau enggak, Atau aku berhenti. mencintai kamu karena aku memiliki rasa itu. Gitu. Nah, atau berhentinya gini. Debitri, aku mencintai kamu. Udah selesai. Tanpa ada karena, tanpa ada supaya, tanpa ada agar. Makanya Ya kan pokoknya 3 itu loh teman. di bahasa kan nggak ada tambahan. Aku cinta kamu. Mm-mm. Aku tresno kowe. Sengkok tresna ben. Ihli bedih. Ikhli bedi. I love you. I love you. Jadi oh, ini kalau ego itu ada 3 indikasi. Pertanyakan, apakah kamu cinta dia agar? Atau apakah kamu cinta dia karena? Atau apakah kamu cinta dia supaya? Itu 3. Kalau 3-3-nya nggak ada, berarti itu murni. Nah itu maksudnya indikator dalam ya. mengkategorikan. Sebenarnya ya nggak sesederhana itu. Cuman ya kayak gitulah biar mudah. Karena jeruh pakai H. Jeruh banget. Luamah. Bagaimana jika cinta lalu berakhir trauma? Lagi musimnya ini. Luamah seperti sifatmu. Nafsu lawamah. Sifat lagi tinggal nambahin A aja depan. Aluamah. Aluamah. Kamu seringnya merajuk.
Bagaimana jika cinta lalu berakhir trauma itu? Kenapa trauma itu timbul ya? Karena kita kembali lagi sama dari keegoan. Yang ada trauma jika kamu utuh. Itu pikiran teman. Cinta-cintaan Ya. Gak ada trauma. Cinta itu gak ada trauma. Bahkan Sujiwo Tejo itu setiap hari adalah cinta. Ketika orang itu sudah menjelma cinta, ya dia nggak akan trauma dalam setiap hariannya. Rasa sakitnya itu nikmat. Oh, nikmat. Dua Jadi- kali yang kali itu. Jadi apa ya? Kenikmatan itu loh. Benang-benang halus itu loh yang membuat kita itu gitu kayak ini sakit cuman nggak sakit gitu. Sakitnya bahagia. Guys, ini bahagia tapi kok aku nangis ya. Ini itu sedih tapi kok aku tertawa. Nah, kayak gitu loh. Maksudnya paradoks itu loh. Temukan sakit seperti orang yang melepas pasangannya untuk berbahagia dengan orang lain. Nikmati. Keren itu. Sakitnya keren. Sakitnya tuh di sini. Sini mana dulu? Kebanyakan sini dulu mulainya. Sebenarnya hati nggak pernah sakit, pikiran yang sakit. Bener. Rukbiasya Sraf. Ashraf. Asal cinta yang sebenarnya terletak di mana, Raf? Di sini. Kalau cintanya itu munculnya atau timbulnya dari hati, maka munculnya akan timbul rasa cinta sejati. Tapi kalau sudah masuk di sini, ranah pikiran, itu karena, agar, supaya. Wah. Karena ranahnya di pikiran. Asal cinta ya itu tinggal dilihat aja indikatornya. Asalnya itu dari kalimat agar, dari kalimat supaya, atau dari kalimat karena. Kalau salah satu indikator itu ada, berarti itu bukan asal dari cinta, itu asal dari pikiran, Pikiran. dari keinginan, dari Keinginan. keterikatan. Kalau hati ini kebutuhan, karena kebutuhan nggak harus ini milikku. Terkadang kita butuh nih yang kasih cinta, pure murni. Ed Majusi Manjuntak, kau adalah penyakit, tetapi kau jugalah obatnya. Wah. Benar. Olah sakit dan obatku. Kaulah pertanyaan dan jawaban. Seperti ada lagu, tangan kanan madu, tangan kiri Racun. nah kolat Madu di tangan kananku, asik. racun. Di tangan kiriku, Aku tak tahu. mengapa. Itulah yang dirasakan orang yang sedang bercinta. Madu dan racun itu menjadi satu keutuhan cinta, sayang dan benci. Wah, iki masuk jeru. Ed Rizky _ Hidayat. Kenapa ada neraka jika Tuhan itu maha cinta? Wah, Neraka pun berwujud dari cinta. ini masuk itu ya, masuk Spirit udah masuk. masuk spirit ya ini yang mulai ya. Karena Mulai tadi kan. kan masuk masalah-masalah percintaan manusia. Secara harfiah. Ya. Aku dan Mbah Bodro tadi kan ngomong kalau memang cinta sejati adalah cinta yang tidak ada agar, supaya, dan karena. Ya, Ya, setuju ya? ya. Itu cinta kita ke manusia. Cinta kita ke Tuhan sama. Aku mencintaimu Tuhan supaya Nah, aku selamat. itu bukan cinta sejati. Aku mencintaimu Tuhan agar aku mendapatkan surga. Aku mencintai Tuhan karena aku takut Karena
agar aku takut neraka. Takut neraka. Aku mencintaimu Tuhan karena aku menghormatimu. Sama aja, ada karena di situ. Karena aku sayang. Preketek. Kalau namanya cinta, aku mencintaimu Tuhan karena Titik. Karena nggak ada karena. Misalkan ya, aku mencintaimu Tuhan karena kaulah kekasihku. Apa? Ini saya kasih sebuah statement ya. Ya. Statement, mohon maaf. Di saat Anda benar-benar menyayangi kita sejati sama Tuhan. Ya. Ini makin malam makin jeru. Oke. Aksesnya sudah mulai dapat ini ya. Oke. Jibril sudah. Ayo. Gabriel sudah masuk merasuki saya. Seperti kisah yang terjadi sama Ibrahim atau Abraham. Kenapa? Ketika dituntut Ishak atau Ismail untuk penyembelihan. Itu menuntutkan Tuhan, apakah kau benar-benar mencintai aku? Yang dipertanyakan di situ kan cinta sejatinya Ibrahim atau Abraham kepada Tuhan. Nah, ini saya bikin statement yang lain, tapi kisahnya hampir mirip. Benarkah Anda mencintai Tuhan? Jikalau saat Tuhan memberikan perintah, misal contoh, Prabu, dalam Tuhan. Waduh. apakah kamu benar-benar mencintai aku? Nje. Sekarang Leres. aku perintahkan kamu masuk neraka. Oh, nggak mau. Aku pengennya surga. Nah, di situ statementnya. Jikalau benar cinta, apapun yang diperintahkan pasti akan dijalani. Boleh percaya, boleh tidak. Justru di saat Anda masuk ke neraka, menerima perintah itu, neraka nggak akan terasa seperti neraka. Justru neraka akan terasa seperti surga. Justru di saat Anda melawan, Prabu masuk neraka. Enggak Tuhan, aku mau masuk surga. Aku mau surga. Nah, di saat Anda masuk ke surga, justru surga akan menjadi neraka. Itulah cinta sejati. Cinta tanpa alasan. Dan cinta itu nerimo. Ya, Menerima. Kita itu tinggal menerima tuh. Ya kayak Mbah Botro tadi. Terima kasih tadi loh, Mbak. Ketika diterima, terima. Ketika disuruh mengasihkan, dikasihkan aja. kasih. Ya kayak sama ceritanya Mbak Botro tadi. Ketika Tuhan menyuruh kita masuk neraka, Kita masuk terima. terima aja. Dan kita kasihkan perwujudan cinta kita ikutin. Kalau orang Jawa nerimoin pandung. Kembali lagi ke pernyataan awal itu, cinta itu melingkupi dua sisi lagi. Iya. Ketika kamu menerima bahwa Tuhan itu maha kasih sayang, maha dermawan, maha merajai segalanya, maha baik, maka kamu juga harus menerima sifat Tuhan yang maha jelek, Komplit, maha apa lagi, Mbak? kejam, maha sadis, maha pemarah, maha pencemburu. Itu harus diterima juga, karena kita nggak bisa memilih salah satu sisi ketika kita sudah memahami cinta yang sejati ya. Nah, itu seperti ada, mohon maaf ya, ini saya kutip dari sebuah firman yang saya ingat, ini dari kisahnya Ayub. Saat Ayub menerima ujian atau cobaan, Ayub seorang kaya raya. Dia memiliki banyak peternakan, dari peternakan domba, kambing, unta, kuda. Anaknya 10, 7 pria, 3 wanita. Dan seorang istri. Di saat semua diambil dari Ayub, semua peternakannya diambil, ada yang lewat dari dirampok, macam-macam lah. 10 anaknya meninggal. Tahu ujian yang diterima Ayub besar kan? Dan keluar statement dari sang istri, wahai Ayub, kutukilah Tuhan Allah. Adakah engkau akan tetap mengasihi dia setelah apa semua yang telah terjadi? Statement dari istri sang Ayub.
Dan luar biasanya sang ayah menjawab, kamu bicara seperti orang gila. Adakah kamu hanya menerima yang baik-baik saja? Keren. Adakah kamu menerima yang bahagia saja? Sedangkan yang buruk, yang menyedihkan, kamu menolaknya. Apakah itu namanya kasih? Apakah itu namanya cinta? Itu bukan cinta. Dalam banget. Sebenarnya banyak cerita nabi, cerita orang-orang yang sudah dahulu tercerahkan itu baik-baik teman, untuk kita pelajari maknanya dan Ya. bukan perspektif pikiran kita Ya. sendiri ya, tapi makna yang benar-benar makna di situ. Makanya seperti Dimas Prabu tadi menyampaikan, Tuhan memiliki maha kasih, maha penyayang, maha pemurah, maha pemaaf, segala hal yang baik. Kita pun harus siap menerima dari sisi yang lain. Maha pemarah, maha pemurah, yang maha kejam, maha sakit. Kalau kita nggak mau menerima yang ini, itu bukan cinta. Apa ya teman-teman? Kadang kan kita menyalahkan setan. Ya, Setan setan nggak berbuat apa-apa. oh itu loh setan, apa yang maha jahat, yang jahat-jahat itu setan, yang baik-baik itu Tuhan. Lah, apakah Tuhan tidak menguasai kedua sisi? Apakah Tuhan itu tidak maha segalanya, tidak menguasai dua sisi? Padahal, Yang melingkupi setan itu siapa kalau bukan Tuhan sendiri? nah, bisa diibaratkan adalah alat setan itu. Perantara Setan, aja. malaikat, itu alat. Jadi gini men, kalau kembali lagi ke yin yang ya, Ya, Mbak ya. Yin yang tadi kita bahaskan bahwa sisi gelap itu benci ya. ya, Ya kita ibaratnya setan. Ya, sisi baik yang apa putih itu sayang, kita ibaratin malaikat. ya. Tuhan di mana ini? Lingkarannya. Oh Tuhannya. Jadi Tuhan itu tidak di sisi baik dan tidak di sisi buruk, tapi melingkupi sisi baik dan melingkupi sisi buruk. Ya. Oleh sebab itu kan disebut Akbar, maha besar. Maha besar. Itu yang membuat apa ya? Itulah kemuliaan Tuhan. Ini yang membuat rancu juga. Kadang orang-orang kan menyalahkan setan ketika apa ada sesuatu yang berbuat buruk dan sebagainya. Sebenarnya teman-teman, kalau secara hakikat yang kita memaknainya dalam, kita menyalahkan Tuhan loh. Ketika kejadian buruk atau apa buruk, ini pasti ulah setan dan sebagainya, bisikan-bisikan setan. Sebenarnya kita juga Di saat kita menyalahkan alatnya, berarti kita menyalahkan sang empunya punya alat benar. Boleh saya beri ini satu statement lagi. Ya gimana? Apakah benar iblis atau setan itu jahat? Mohon maaf sekali. Ini saya mau menjelaskan statement. Apakah benar iblis atau setan itu sosok yang jahat? Kalau saya pribadi mau menyampaikan, justru iblis atau setan itu lebih baik dan lebih sempurna daripada malaikat. Karena Adanya iblis, kita bisa mengenal cinta. Karena kita adanya sakit hati, benci, maka kita mengenal cinta. kita coba itu, maksudnya orang-orang kan coba meninggikan baik ya. Iya. Coba sekarang nih, sekarang ini percobaan nih, eksperimen. Sekarang coba kita meninggikan gelap atau sisi gelap. Kalau kata Mbah Bodro kan, setan yang lebih baik daripada malaikat. Jadi kejam sekali ya, tapi ya memang gitu. Memang maksudnya ada statement itu. Ini juga sama. Apakah mungkin ada cahaya ketika gelap itu tidak ada? Apakah mungkin Mbak? Cahaya itu ada ketika gelap itu nggak ada? Gelap itu ada karena ada cahaya. Cahaya itu ada Cahaya itu ada karena ada gelap. karena ada gelap. Ketika gelap nggak ada, emang kita bisa mengenali cahaya. Tapi tak berarti. Coba ya teman-teman ya, wajah Prabu dan Mbah Bodro ini kan ada shadow-nya, bayang-bayangannya. Kamu bisa melihat wajahku dan Mbah Bodro ini karena ada apa? Perpaduan antara gelap dan terang. Ya. Yin dan yang. Di pipi Prabu ini atau di pipi Mbah Bodro ini atau di atas jenggotnya ini kan gelap. Di bawah jenggot Gelap. gelap. Tapi Sini terang. sini terang. Maksudnya bisa membentuk
hidung, bisa membentuk mata, terlihat gitu. Oh ternyata memang cahaya itu diciptakan untuk bersandingan Ya, dengan gelap. dan nggak bisa dipisahkan. Kita bukannya sedang mencari cahaya, kita itu sedang mencari perpaduan antara keduanya. Dan bisa dibilang lebih dalam lagi, kita menjadi cahaya dan gelap itu. Cahaya. Wah semakin malam ya, semakin jeru ya. Tapi bateraiku tinggal 12%. Wih, ada colokan nggak itu? Nah, ini. Mas, konten kabel olor nopo colokan? Oh enggak ada. Nggak bisa. Oh harus di dalam gitu. ya. Oke. Oh iya, maaf. Makasih Mas. Oke, berarti live ini akan berakhir saat baterai baterai HP-nya habis. Kalau tahu-tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Ya, mohon maaf. La haula wala quwata illa billah. Oke lah. Oke ya. Ini pertanyaannya banyak sebenarnya. Gila banyak banget. Oke, ini karena baterai HP-nya nggak bawa power bank soalnya. Tapi semakin malam semakin larut, semakin dalam, larut ya. semakin enak. Sekarang gini aja deh. Ini sesi dimana kesimpulannya apa? Biar nggak terlalu larut malam juga dan baterai ini kan sudah menyandikan ayo roto. Apa? Ayo roto cepat. Ayo roto cepat. Nah, bahasanya. Kesimpulannya adalah cinta itu terdiri dari 3 level. Yang pertama kali kita bahas cinta level fisik, materi. Aku cinta kamu karena bodimu, aku cinta kamu karena hartamu, aku cinta kamu karena orang tuamu sugih dan sebagainya. Materi. Yang level 2 cinta karena sifat. Jadi aku mencintaimu karena kamu dewasa. Perilaku. Bener, aku mencintaimu karena kamu baik ke orang. Aku mencintaimu karena kamu itu dermawan, penyayang dan sebagainya, romantis, humoris. Rokok makan gratis bagi saya. Itu level 2. Level ketiga cinta karena rasa. Aku mencintaimu. Titik. Selesai. Tanpa koma. Ketika rasa itu disebutkan, maka itu bukan rasa lagi. Ya, bukan cinta itu. Bukan cinta. Nah itu ya, itu untuk level-levelnya. Terus yang ke highlight yang kedua. Ini kan highlight yang pertama. Highlight yang kedua bahwa cinta itu tidak bisa. Cinta sejati itu adalah cinta yang tidak ada kata agar, supaya, karena. Ikatan cinta sejati itu kalau tidak ada 3 hal itu. Kalau masih ada 3 hal itu ego atau pikiran ya. Malah justru dibilang cinta itu tanpa ikatan. Nah, cinta tanpa ikatan. Tunangan, pernikahan, pacaran itu sebenarnya ikatan ego, bukan ikatan cinta. Ya belum tentu juga orang menikah atau orang tunangan itu juga cinta, saling cinta. Kata Sujiwo Tejo, banyak orang menikah tapi hanya segelintir yang merasakan cinta. Ya, benar. Banyak orang tunangan tapi hanya segelintir yang merasakan cinta. Akan tetapi banyak orang yang merasakan cinta tanpa mengenal tunangan atau pernikahan. Benar sekali. Itu ya, itu highlight kedua. Highlight ketiga, cinta itu menguasai atau melingkupi 2 sisi. Entah itu sisi gelap atau sisi terang. Keseluruhan. Tuhan. Entah itu sisi jelek atau sisi baik. Ya seperti Tuhan. Tuhan itu melingkupi 2 sisi. Tuhan ya maha dermawan, ya maha pelit. Ya. Tuhan itu ya maha baik, ya maha jahat. Maha pemurah, maha kejam. Maha kejam. Jadi Tuhan itu nggak maha baik-baik aja, tapi Tuhan ya maha nggak baik-baik aja. Ya. Kayak gitu. Jikalau kita hanya menerima yang baik-baik aja, seperti kata Ayub ke istrinya, kamu ngomong kayak orang gila. Nah, itu highlight yang ketiga. Highlight yang keempat, ketika kita sudah merasakan cinta atau mengalami cinta, rahmatan lil alamin, sakinah mawadah warohmah itu otomatis keluar. Ya. Bukan kita paksa keluar. Ya. Bukan kita tuntut untuk keluar. Pure murni muncul dengan sendirinya. Muncul sendiri, serius muncul sendiri. Dan cinta itu jernih. Benar sekali. Tanpa warna. Bening. Nggak ada hitam putih. Adanya dia yang melingkupi. Ketika ada hitam ya dia dilingkupi aja. Ya. Itu ya teman-teman. Jadi ada 4 highlight malam ini ya. Mungkin nanti next kedepannya ada part 2 ya Mbak. Ya. Karena apa ya, bahas cinta itu nggak ada habisnya. Nggak ada batasnya. Nggak ada habisnya. Semakin malam aksesnya semakin dahsyat. Iya. Ya, makanya.
Itu ya. Jadi ada empat poin yang bisa kita ambil dari tadi ya. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Ya. Mungkin kedepannya kita akan bahas cinta lagi part kedua. Mungkin yang lebih dalam. Mungkin yang lebih dalam. Cinta Tentang keilahiyah. Cinta hakiki. Hakiki, cinta ilahiyah Ya. dan sebagainya. Kan tadi kan kita cenderung dominan cinta ke manusia ya. Ya, manusia. Mungkin next kedepannya kita akan membahas cinta manusia dengan Tuhan. Ya. Atau bahkan cinta Tuhan dengan Tuhan sendiri. Nah. Hablum minallah. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Ya. Prabu dan Mbah Bodro di sini sangat-sangat berterima kasih partisipasinya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ketemu lagi di next live. Prabu dan Mbah Bodro bakal mengupas banyak hal, entah itu tentang cinta, entah Ya. itu tentang ilmu-ilmu yang lain. Boleh. Tentunya di IG Toporoso. Jadi follow IG-nya, terus follow YouTube-nya ya. Subscribe YouTube-nya. Karena nanti live IG ini akan Prabu upload selengkapnya di YouTube. Jadi kalau untuk kalian-kalian yang ketinggalan nih, itu bisa lihat di YouTube. Oke, cukup sekian. Prabu tutup dulu. Terima kasih semuanya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab, mungkin bisa DM di Toporoso. Nanti Prabu jawab satu-satu kalau sempat ya. Atau bisa dijawab Mbah Bodro, nanti aku kasih nomornya teman-teman. Oke, siap. Dari Oke. saya pribadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam damai sejahtera, salam kebajikan bagi seluruh semesta alam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di live berikutnya.